Halo Sobat Bincang Energi semua, kembali lagi dalam segmen paling informatif dan up-to-date Bincang Energi siaran terkini. Sebuah program yang akan membantu kamu untuk bisa terus mengikuti kondisi energi dan lingkungan saat ini. Hari ini saya Damian bersama rekan saya yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual selama 2 minggu ke belakang. Halo Sobat Bincang Energi semuanya, saya Ayu bersama rekan saya Damian akan menyajikan berita-berita yang lagi happening soal energi dan lingkungan dari tanggal 12 sampai 25 Juni 2023. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bersama berita pertama kali ini. Nah Sobat Bincang Energi, sudah tahu belum? Ternyata dengan adanya pemanasan global, konsumsi energi diprediksi akan meningkat secara drastis loh. Hal tersebut disampaikan oleh CEO Rosneft Oil Company, Igor Sechin, dalam presentasinya mengenai peta jalan baru yang dapat meningkatkan efisiensi sektor energi di Rusia yang saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan eksternal yang cukup berat. Salah satunya adalah pemanasan global yang dapat meningkatkan konsumsi energi secara signifikan. Presentasi tersebut disampaikan dalam Energy Panel yang menjadi bagian dari ajang Saint Petersburg International Economic Forum ke-26 yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 17 Juni 2023 di Rusia dan dihadiri oleh para pemimpin perusahaan dan juga pakar bidang energi. Sechin mengatakan bahwa pemanasan global menjadi faktor signifikan dalam pertumbuhan konsumsi energi. Penggunaan ventilasi udara dan pendingin ruangan kini melingkupi sekitar 10% dari produksi energi dunia. Pada tahun 2050, permintaan untuk perangkat pengendali suhu ruangan diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat secara global, di mana tingkat konsumsi energi dapat melampaui Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Dalam konteks energi dan ekonomi global, Igor Sechin mengatakan bahwa minimnya investasi di industri migas akan mengakibatkan defisit pasar, kenaikan harga minyak, dan juga kelangkaan sumber daya energi. Minimnya investasi untuk mendukung produksi dan eksplorasi sudah berakibat kurangnya tingkat pengembalian produksi melalui penambahan cadangan minyak baru. Berdasarkan perkiraan International Energy Agency atau IEA dan Organization of the Petroleum Exporting Countries atau OPEC, permintaan minyak global diperkirakan akan meningkat 2,4 juta barel per hari pada tahun 2023 atau mencapai total 102 juta barel per hari. Volume konsumsi minyak sendiri diperkirakan akan meningkat sekitar 15 juta barel per hari pada tahun 2045. Minyak dan gas alam juga akan memenuhi lebih dari 53% permintaan energi primer secara global. Sementara itu, saat ini ukuran temuan ladang minyak dunia rata-rata hanya dapat memproduksi kurang lebih 15 juta ton minyak. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah minyak yang dapat diproduksi setelah ditemukannya berbagai ladang raksasa pada tahun 1970-an di Arab Saudi, Siberia, Rusia, dan juga Amerika Serikat. Nah, Sobat Bincang Energi, guna mengantisipasi lonjakan konsumsi energi serta meningkatnya pemanasan global, salah satu cara yang dilakukan oleh berbagai negara, tak terkecuali negara-negara ASEAN, adalah dengan transisi energi. Negara-negara ASEAN diperkirakan membutuhkan dana hingga 987 miliar USD untuk mencapai target jangka pendek transisi energi di 2030 guna mencapai skenario net zero di 2050. Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan Institute for Essential Service Reform IESR, Marlistia Citraningrum, mengatakan 40% dari kebutuhan dana tersebut diperlukan untuk pembangkit listrik, terutama peningkatan penetrasi energi terbarukan. Sayangnya, pertumbuhan EBT di kawasan ini dianggap masih belum konsisten. Marlistia menyebutkan, sejak persetujuan Paris, Fair Finance Asia justru mencatat sejumlah besar pembiayaan masih mengalir untuk pengembangan batubara dan PLTU di Asia. Nilainya sendiri mencapai 683 miliar USD, termasuk ke Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Menurut Marlistia, ASEAN perlu mengkonsolidasi berbagai kebijakan untuk mendorong pencapaian transisi energi. Ini misalnya dengan mendorong pasar untuk pembiayaan berkelanjutan regional dengan taksonomi hijau.
Selain itu, diperlukan juga fasilitas manajemen risiko pengembangan proyek EBT dan sinergi kebijakan yang memungkinkan tumbuhnya skema pembiayaan inovatif. ISR mencatat saat ini pengembangan energi terbarukan di Asia Tenggara masih terhambat oleh kesenjangan teknologi. Selain itu, pasar EBT masih belum siap dan masih terdapat kekurangan investasi. Farah Fianda, Koordinator Pembiayaan Berkelanjutan IESR, mengatakan kekuatan Indonesia di ASEAN 2023 menjadi peluang bagi pemerintah untuk mendorong investasi EBT. Farah menyebut ASEAN terbukti sebagai kawasan yang stabil dan tangguh yang dapat menunjukkan kemajuan dalam integrasi keuangan. Keberadaan taksonomi ASEAN menjadi salah satu langkah nyata negara anggota ASEAN untuk memastikan kawasan ini menarik bagi investor. Nantinya, taksonomi hijau ASEAN fokus pada penghentian dini batubara untuk pembangkit listrik. Nah, untuk berita terakhir kita kali ini, masih datang dari Asia Tenggara, di mana pemerintah Indonesia mendukung adanya upaya kerjasama antar negara dalam menciptakan interkonektivitas transmisi tenaga listrik di kawasan Asia Tenggara. ASEAN Center for Energy atau ACE dan the United States Agency for International Development atau USAID akan bekerja sama dalam interkonektivitas tersebut bernama ASEAN Power Grid. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Jisman Hutajulu menuturkan pihaknya mengapresiasi kerjasama tersebut. Jisman menuturkan hal tersebut dalam penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU ACE dan USAID on Southeast Asia Smart Power Program sebagai rangkaian kegiatan 41st ASEAN Senior Officials Meeting on Energy di Jakarta tanggal 22 Juni 2023. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan oleh Direktur Utama ACE, Nuki Agia Utama, dengan Chief of Party of USAID South Asia Smart Power Program, John Bruce Wells. Kerjasama ACE dan USAID ini meliputi program ASEAN Power Grid, Trans-ASEAN Gas Pipeline, Coal and Clean Coal Technology, efisiensi energi dan konservasi, energi terbarukan, serta kebijakan dan perencanaan energi regional di kawasan ASEAN. Jisman berharap kerjasama tersebut dapat mengoptimalkan pengembangan energi terbarukan melalui interkonektivitas untuk mencapai ketahanan energi dan percepatan transisi energi di ASEAN. Dalam kesempatan yang sama, Nuki menyampaikan bahwa kolaborasi antara ACE dan USAID ini merupakan upaya bersama untuk meningkatkan energi bersih dan dapat diandalkan, mengurangi inefisiensi, meningkatkan kualitas udara, dan memajukan upaya mitigasi iklim. Wah, Sobat Bincang Energi, sudah berakhir juga segmen Flash ke-56 ini. Bagaimana? Menarik kan berita seputar energinya? Semoga bisa menambah wawasan terkini buat Sobat Ben semua ya. Benar banget Kak Damian. Nah, untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website bincangenergi.id, akun Instagram dan TikTok kami di @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewati. Saya Ayu bersama rekan saya. Saya Damian, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di video selanjutnya.